Iya. Mumpung kita di daerah elit Jakarta. Terus akhirnya kita memutuskan untuk mencoba makanan yang di sekitar sekolah Elit. Elit. Sekolah BM 400. Berapa bungkus? Satu aja. Berapa satu bungkusnya? 15. 15.000. enak banget, enak banget. Assalamualaikum, hai guys. Nih halo, Tata halo. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dalam pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini, Iya. mumpung kita di daerah elit Jakarta. Betul sekali. Sepanjang perjalanan gue Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawatin ya. Terus akhirnya kita memutuskan untuk mencoba makanan yang di sekitar sekolah Elit. Elit. Sekolah BM 400. Tapi ini yang SD ya guys. Oh, ini Sekolah SD, dasar kan? Bakti Mulia 400. Oh, Kalau yang SMP SMA itu ada di Pondok Pinang. Jajanan Carrefour, tapi tidak ada jajanan depannya. Karena langsung jalan raya gede. karena cukup susah ternyata mencari sekolah yang ada jajanannya, Betul, guys. Dari tadi betul. kita udah muter-muter kayak SMA 70, SMA 82. 82. Sebenarnya mereka banyak, coy. Cuman mereka pada libur. Kalian komen guys di bawah, sekarang tuh tanggal 17 Februari. 17 Maret. Ya. Ya udah guys, sekarang kita turun dulu untuk mencari jajanan makanan apa yang akan kita coba. Oke. Karena aku udah ngetekin sih mau jajanan apa aja. Iya, let's go. Apa? Gue lagi beli es podeng itu, kepala gue es podeng. Mie ayam guys, gue mie ayam bakso deh. Ah mantap kan, kayak bakso guys. Deh, Desti mau kesana. Kalau misalnya ada yang lain, gue order yang lain. Kalau nggak ada, gue juga mau mie ayam. Pak. Sekoteng. Berapa? Sekotengnya satu. Sini. Iya. Di Es koteng Bandung. Lah. Makan yuk. Oh iya. Lu mewakilkan ya gado-gado. Duluan ya. Bang. Dirujak dong. Rujak apa? Yang kayak di blender itu namanya apa? Tumbuk. Iya. Yang dihancurin kan? Iya. Apa? Ada kan? Ada. Di dua. Yang satu pedesnya jangan terlalu. Yang satu pedes banget. Oh, yang satu pedes aja. Pedesnya Apa tapi sedang deh. sedang. Yang satu pedes banget. Iya. Iya. Oke guys, jadi Lu mau es podeng kan? ya gue mau es Gua habis podeng. beli rujak. Ya gue bayar dulu ya. Ini anak-anakku pada main pesen-pesen aja tapi gak ada yang bayar. Oh, duit dari Desti. Desti. Untung aja ya. Berapa bang? 30 berapa? 30. Oh, beli 2. Iya. Dulu ya, awas nggak habis ya. Ya kita beli es podeng guys. Kita Sekarang. nyebrang dulu ya, hati-hati. Tapi ya. ini masih daerah sekolah nih. Ini sekolah ya. Halo, es podeng dong. Berapa? Satu aja. Satu aja. Pakai Lu mau nggak? Gua udah sekoteng tadi. Oh udah, pakai semua. Pakai semua. Pakai telur berarti. Pakai telur. Berapa? 10 ribuan. 10.000. Nah, uangnya. Bang, Ya. yang gorengan mana? Gorengan ada, itu lagi cuci. Oh udah, abang mau beli gorengan juga berarti. Desti nitip gorengan. Gorengan, mantep nih ada bakwan. Ada ubi mantep. Ubi. Mau Dicampur ya, Bang? Iya, dicampur aja bang. Berapa? Berapaan? 5.003, 10.007. 20.000? 20.000 14. 15 ya, nggak ada 14. 2.000 ya. Ya. Kita sayang mama, kita beli asinan guys. Iya, malu kan demen banget kan ini. Mau asinan bang? Berapa bungkus? Satu aja. Ya. Berapa satu bungkusnya? 15. 15.000. Dua deh, Bang. Dua, siap. Buat di rumah saya. Iya. Bang, hari ini sekolah masuk kan sih, Bang? Hari ini masuk Kok sepi banget dari luar ya? udah pada keluar. Oh. Oh. Tadi jam 10 udah pada keluar. Ini Abang jualan di sini berapa lama? Udah lama, udah dari bujang sampai anaknya bujang. Oh iya. Oh iya. Dari abangnya bujang sampai anaknya bujang. Iya. Ih, mantap dong, dalam banget tuh. Di sebelahnya ada jalan, guys, tuh. Udah sampai ujung sana dagangan semua.
Jujur kita Iya, guys. ini kayak mukbang banget. Kita kayak kalap banget. Kalap banget. Oh my god. Karena banyak banget yang enak-enak. Ini sate harganya 25.000 satunya. Ya, saya dan Desti sate ayam ya guys ya. Iya, 25.000. Dengan lontong. Isi 1 2. Kita harus hitung ya, guys. Maksudnya kita review ya. Berapa sih? 10 sih biasanya. 10. Pakai lontong, pakai sambal, pakai bumbu kacang yang melimpah. Enak banget, enak banget. Sih. Smoke-nya dapet banget. Oh iya. Kalau VVP apa ya? Kalau gue mie ayam. Yuk, gaskan. Tuh gue bilang dia. Bukan Yamin nih. Bukan. Mie Kenapa ayam. nggak Yamin? Gue kan nggak suka yang manis-manis banget. Oh iya. Kenapa nggak suka manis-manis? Karena gue udah manis. Itu udah capek ya. Enak kok. Sambal. Sambal. Untuk kaki lima enak ya? Enak. Dan dia mie ayamnya minyak. Gak bercanda gitu ya? Diem ah. Kadang ada mie ayam bercanda. Yang kagak enak gitu. Oh. Kalau ini kan serius dia. Kayak jualannya nggak niat gitu. Iya. Dulu di sekolah gua ada tuh kayak gitu Dia mie ayam tapi ayamnya ayam pop gitu ya. Aduh aneh deh. Enak dong. Cuman anak-anak udah nggak ada pilihan jadi kayak yaudahlah. Udahlah gitu ya. Gue racik pakai cabe. Jadi mie ayam ibu-ibu namanya. Iya, mie ayam ibu-ibu ya. Hmm. Aduh, gue lihat tuh. Banyak banget. Langsung ya sate ya. Kalau enggak lo. Enak banget. Bang, mantap bang. Emang. Bang, enak bang. Bang. Mau nyobain dong katanya kalian kayaknya Ambil, lebay ambil. banget. Lo tahu gue beli ketoprak, gue beli mie ayam juga. Gila. Gue beli rujak juga. Sate juga. Jadi gila emang. Dan oh tadi di sana nggak makan dia. Enggak makan gue. Nggak apa-apa. Enak nggak Dut, satenya? Enak, enak banget. Ini mirip rasanya mirip sate resep pepep. Oh gitu. Enak banget demi apapun. Enak banget. Kalian wajib coba sih guys. Terus gue punya ketoprak. Kalau nggak salah harganya juga 25. Iya, 25. Dan Kayak rata ya di sini 25 semua. Cobain ya guys serba ya. 25. Gue suka lagi mie ayamnya. Ketopraknya banyak banget. Gue mau nyobain juga. 25 udah pakai telur, bihun, tahu dan lontong dan toge. Oke lah ya. Oke. Enak. 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 Nggak bercanda ya. Enak nih. Gara-gara dia gue jadi bingung gue mau makan apa bingung. Itu mana enak. Gue juga pernah di posisi itu sih. Enak banget. Ini kalau pakai telur dadar lebih enak lagi. Cuma karena biar ringkas pakai telur Bulat. bulat. Tapi dia kalau udah ada. Ayo. Dah. Pedes lagi enak. Iya enak. Pedes. Ya. Gue mintanya order. Susu. Iya. Waduh, gue kuat nggak? Gue ordernya pedes banget, banget. Kacang ngori. Lo rasa bener-bener rasa kacang aja. Orang minum Starringnya ganteng banget ya. Itu mana sih? Gue pengen makan es sekuteng. Gue taunya sekuteng itu yang malam-malam lewat. Sama. Iya. Iya kan? Dia juga. Sama gue juga. Cuman setiap pulang kampung, gue kan duluan kalau pulang kampung itu kan lebaran hari pertama kan Subang. Iya. Pas keluarga di Subang masih ada. Sambal Dut, tolong. Terus. Di Subang tuh ada keluarga gue punya sekuteng langganan. Oh, terus. Siang-siang nih, ayo beli sekuteng dulu. Gue mikir sekuteng. Yang jahe. siang-siang? Iya, yang jahe panas itu siang-siang. Gue mikir, gue bilang Buset. nggak mau. Iya, terus. Tapi keluarga gue tuh kalau beli sekuteng di situ bisa 50 bungkus. Buset. Iya. Buat apa, Bim? Di freezerin kan masih bisa buat seminggu. Oh, gitu. Jadi bawa ke Jakarta tuh kuat gitu. Terus. Nah gue makan lah nih, Bu mana sekuteng? Gue makan anjir dari situ gue doyan banget sekuteng, tapi es sekuteng, bukan Oh, ini. ini. Oh. Judulnya es sekuteng. Gue baru tahu sekuteng bisa jadi. Gua juga. ya. Kalau yang sekuteng malam-malam isinya ini pakai jahe juga. Isinya beda. Kalau sekuteng malam-malam, Jadi kayak es doger standar gitu aja deh. iya mirip. Gue suka banget ketopraknya. Iya, gue juga. Gue paling favorit ketoprak sama sate ayam. Sama. Fun fact nih, dulu gue nongkrongnya di SDBM ini, Gimana? di SDBM ini. Kenapa? Cuman di lobi depan. Jadi di pas SMA. Pas lo SMA tapi nongkrongnya? Di lobi depan bisa Bibi ya? Bisa kalau malam sih, Oh. kan jalannya masuk kayak lobi gitu kan. Iya. Duduk aja situ nongkrong. Oh, bisa ya? Bisa. Duluan kalau di SMA itu circle gue ada yang isi orang-orang kaya gitu guys. Oh, terus. Walaupun gue bukan orang kaya. Abis gue sama gue tinggal telurnya. Ya gile.
Nah terus teman-teman gue itu kan pada punya mobil ya. Kayak 2 orang sih. Gue main biasa berenam tuh. Join lah klub mobil. Udah SMA tuh ya? SMA. Terus? Lo join klub mobil ya temen lo? Teman gua yang pada punya mobil. Iya, klub mobilnya yang chapter selatannya nongkrongnya di sini. Tapi gue selalu ikut, anehnya. Gue gak ada mobil. Tapi paham tuh sahabatnya mereka kan? Iya, cuman ikut-ikutan aja. Jadi di klub mobil itu, ya gue salah satu yang gak punya mobil juga gitu. Gak megang mobil. Ini terkenal ya Bim ya? Apanya? Makanan-makanan ini? Apa kayak sekolahnya? Sekolahnya aja sih. Sekolahnya sih yang terkenal ya. Soalnya zaman dulu, atau zaman gue masih sekolah pun, sekolah itu eksisnya yang kayak orang-orang kaya gitu ya nggak sih guys? Kalau sekarang kan udah banyak sekolah yang terkenal banget kayak Cikal gitu-gitu kan. Jadi mungkin setara sama ini sih. Tapi nggak tahu juga ya. Menurut kalian ya? Soalnya gue ngerasa, gue tuh kenapa dulu gue nggak di sekolah negeri aja gitu? Pas SMA. Jadi gini kasusnya gini, orang tua gue tinggal sama gue kan waktu itu. Sama gue gitu ekonomi biasa aja. Pas gue SMA, mati-matian sekolahin anak di swasta. Nah, anaknya maksudnya gue, jadi bergaulnya sama orang-orang yang ada gitu. Di situ, emak gue sempet nyuruh gue pindah negeri kan. Cuman kan karena gue udah kebentuknya dari TK gue di swasta, di sekolah itu, dan teman-teman gue yang dari TK tuh banyak banget, yang gue berteman dari TK. Ya gue nggak mau pindah gitu. Tapi posisinya emak gue mati-matian nyekolahin gue di swasta. Terus kayak ya guanya udah nyaman, gue pada saat itu gue nggak peduli. Kayak nggak mau pindah gitu. Sesimpel ini sih menurut gue. Menurut nyokap lu ya, mungkin sekolah yang dipilih buat lu itu sekolah terbaik menurut dia. Betul. Gue nggak bilang sekolah yang jelek ya, cuma menurut nyokapnya Bima mungkin seperti itu gitu. Kan kalau menurut gitu kan tergantung diri masing-masing ya. Lu pernah sekolah negeri? Pernah SMP. Gue yang cerita di sini. Yang di Bandung kan? Oh iya. Yang iya. beda banget culture-nya. Nggak menurut lo, kalau di posisi emak gue, bakal maksa anaknya buat pindah negeri, apa? Bela-belain, misalnya demi kayak, udah anak gue biar temenan sama orang kaya, biar linknya bagus. Lebih kayak terbaik nggak sih? Kalau misalnya lu konteksnya nyokap lu nyokolahin, contoh ya, gue nggak tahu ya, nyokap lu nyokolahin lu di sekolah anak orang kaya supaya linknya bagus, pengen nyari linknya ya nyokap lu berarti bener nyokolahin lu di situ. Mungkin ya guys, maksudnya kan isinya orang kaya gitu ya. Tapi kalau karena terbaik, ya mungkin gue kayak nyokap lu, bela-belain lu sekolah di sekolah terbaik. Oh lu nggak maksa tuh, gue buat pindah ke negeri gitu? Enggak. Kecuali emang gue udah buntu banget ya. Kayak udah bener-bener duit udah nggak bisa cari. Susah banget udah berbulan-bulan nyari. Ya kayak sekarang aja gue nyari. Masalahnya lu udah dari kecil kan di Iya, dari TK gua. Di mana? Berarti posisinya 11 tahun tuh gue di situ. Di sekolah itu 11 tahun, ditambah SMA jadi 14 tahun. Tapi gue pun mau nyari sekolahan yang terbaik buat anak gue. Lingkungan itu yang ngebentuk pribadi kita menurut gue. lingkungan itu Jadi sangat gue harus nyari berpengaruh. lingkungan yang bagus. Tapi nih. Ada gorengan guys. Ya. Gila. Lu bawa cabai nggak Bim? Bawa cabai. Ada cabai. Tapi gue sempet ngalamin dan gue ngerasa setelah kejadian ya, karena gue bergaul dengan anak-anak gitu, anak-anak yang ekonomi di atas gue jadi kebawa. Dan sampai akhirnya gue ada kualat sama emak gue lah. Sampai emak gue tuh bener-bener yang kayak Nggak berhenti tuh gue lihat. kayak bener-bener ini Bima pelajaran hidup banget buat kamu nih kayak gitu. Kasian gue sama emak gue dulu. Apa? Iya lu bayangin aja misalnya gini dah, lu mati-matian banting tulang ya cari duit buat anak lo, sampai lu nangis darah lah ibaratnya kalau orang bilang. Anaknya di sekolah ini malah kayak gitu, malah gaulnya Yang malah yang nggak benernya gitu lah. iya karena bergaul dengan itu gitulah ibaratnya. Lu salah pilih lingkungan berarti. Ya. Iya sih. Sebenarnya mau dimanapun ya lingkungannya pasti ya ada aja Ada yang yang gitu baik, ya. ada yang buruk. Cuman sebagai orang tua pengen nyari lingkungan yang terbaik buat anaknya. Tapi itu bener-bener jadi pelajaran hidup gua. Apa? Itu apa? Gue kenakalan gue pas SMA. Sejak itu gua udah bener-bener. Aku sih bingung, gue nggak ngerti kenakalan waktu SMA. Ya banyak lah, maksudnya kayak yang bikin emak gua tuh bener-bener gitulah. Nangis, Jungkir kecewa. balik lah. Iya kayak gitu. Banyak kalau nggak bisa jabarin. Gue aja inget banget waktu gue sekolah. Kayaknya SMP apa SMA ya?
Gue minta dibeliin iPad sama bokap gue. Terus aduh, ini BTW bentar guys. Ini gue suka banget bakwan kayak gini, gendut gini. Gue juga suka banget. Daripada bakwan tipis. Apa lu maksud gue? Mending buat daripada yang pipih gitu ya. Iya. Oh dong, sebutin. Terus gue minta dibeliin iPad kan sama bokap gue. Terus pas bokap gue malah belinya bukan iPad. Belinya tab Samsung. Mungkin dulu kan karena gue juga mikir karena gue anak satu-satunya. Terus gue ngerasa kayak dulu tuh gue minta apa aja tuh kayak dibeliin gitu kan. Terus pas bokap gue beliinnya tab, mungkin kan namanya orang tuh kan nggak ngerti ya, tab iPad menurut dia gede, layar gede sama aja. Ya kita kan sebagai anak yang kadang dulu waktu masih bocah yang ngejarnya merek gitu ya, ngejar si brandnya. Bocah jam berapa? Kelas berapa lu tonton iPad? Pokoknya SMA nih gue kalau salah iPad. Terus masih zaman iPad 2. Berapa itu nggak tahu. Tahu. Sama. Iya sama. Gue pulang udah seneng kan dia ngebawain gue tab, gitu kan. Gue nggak mau ngomongin iPad. Pokoknya nggak mau titik tuh iPad itu tab nggak gue sentuh. Soalnya gue bilang gue nggak mau, gue maunya iPad titik. Besok lah bokap gue pulang bawa iPad. Kadang gue kalau kenang itu kayak ya di Terlaluan banget dulu ya. Iya, terus itu kan di masa kejayaannya bapak gue ya. Iya. Terus gue kayak, gila dulu gue nggak tahu diri banget ya. Ibaratnya nyari duit kan susah ya. Kayak udah kerasa pas kita udah bisa nyari duit sendiri. Itu sih makanya menurut gua jangan pernah terlalu manjain anak. Bener. Bentuknya jadi kayak gitu. Bener. Gue bukan yang ngebanggain atau gimana ya, tapi bokap gue dari dulu tuh nggak pernah manjain. Misalnya gue minta sesuatu Bim, misalnya gue minta HP, itu dipotong dari uang jajan gue. Oh iya. Iya, jadi gue tiap bulan motong. Gue mana tega kayak gitu. Bapak gue juga mana tega sama gue gitu. Kayak gitu, jadi biar gue tuh lebih mandiri dan gue menilai. Misalnya contoh uang jajan, gue nggak tahu uang jajan dulu gue berapa ya, 500 gitu kalau nggak salah atau 700. Contoh nih 700. Terus misalnya gue di per bulan gue dipotong misalnya udah ada apa 50.000 sama 50.000 lagi kan tinggal dikit gitu, ngerti nggak sih? Jadi gue ada kayak mikir kayak wah kalau gue minta ini lagi nanti makin kurang, dikurangin lagi gitu. Kamera DP pertama potong uang jajan gue anjir tiap bulan. Nggak pernah bokap gue tuh selalu misalnya nih, Pak aku mau butuh ini dong, bukan butuh bahasanya, aku mau ini. Enggak kan anjir, gue langsung dikasih. Kecuali misal gue masuk kuliah dan emang gue butuh laptop ya, dan gue belum pernah punya laptop, dibeliin Bim, nggak akan dipotong uang. Tapi kalau misalnya gue udah punya HP, terus gue mau upgrade HP, ngerti nggak lo? Gitu, itu pasti digituin. Terus misalnya gue punya kamera, tapi bukan untuk keperluan pendidikan, itu pasti gue kayak gituin sama bokap gue. Pim. Intinya buat pendidikan masih dikasih, kalau enggak pakai sistem cicilan. Tapi gue semenjak yang SMA itu, nah abis itu kan ekonomi mak gue membaik, bahkan naik banget. Tapi gue udah malas ngapa-ngapain Pim, nggak. Sampai mak gue nyodorin duit. Ibaratnya gitu. Misalnya kalau gue pas SMA, buset, gue mak gue nggak ada duit aja. Bu buat jajan nih, bu mau pergi nih, begitu, ya kan? Nggak ada mikirnya. Nah, sampai akhirnya udah gue udah ngeliat mak gue bener-bener di titik capek ngadepin gue dengan kebandelan gue itu. Udah akhirnya masuk kuliah. Setelah masuk kuliah gue udah nggak nuntut apa-apa sama gue. Kayak sampai emak gue, ya kan duluan gue nge-grab juga kan pas kuliah tuh. Itu juga ditambah tuh, kayak anjir ini bener-bener yang kayak nyari duit susah ya. Nah, emak gue tuh sampai nanya ke gue, Bim ada duit nggak, ada pegangan nggak? Gue nggak punya duit, tapi gue bilang ada. Karena posisi gue nge-grab kan. Masa gue udah nyari duit sendiri, nggak punya duit gitu kan? Nggak ada bu. Sampai emak gue transfer, gue diem. Iya. Nah, sorry. Sekian. Maksudnya kayak dibuat melek dulu gitu loh sama keadaan. Gue sih alhamdulillahnya waktu itu gue beneran melek. Ketampar ya. Maksudnya beneran melek ya, kayak ini gue udah gak tega banget sama gue anjir. Sampai akhirnya emak gue, walaupun emak gue udah ekonominya membaik bahkan lebih gitu ya. Gue mikirnya ini udah waktunya dia buat nikmatin hidupnya dia nih. Masa tuanya. Iya bener. Kayak gue nggak mau dapetin lagi. Bener sih, kayak orang tuh pasti akan paham ketika dia ngerasain. Kayak misalnya lo akan paham, contoh ya, lo akan paham sakitnya diselingkuhin ketika lo tuh diselingkuhin. Bener. Kalau cuma denger cerita kayaknya, iya kayak misalnya lo nggak bakal percaya. Nggak akan percaya. Kalau itu sakit. Iya. Makanya kadang kalau orang cerita hal yang menyedihkan, gue tuh pasti awalnya gue bilang gini, gue nggak ngerti rasanya jadi lo. Gue cuma bisa bilang sabar ya. Tapi gue nggak mencoba untuk bilang
kuat ya atau apa gitu, paham gak? Gue nggak berusaha kayak gitu karena gue belum tentu bisa kayak dia, ngerti gak sih? Gue nggak tahu rasanya jadi dia, Bim. Makanya gue selalu bilang kayak gitu, gue nggak tahu sih rasanya kalau gue jadi lo, gitu loh. Overall Jadi, gimana overall jajanannya? Overall jadi menurut gue ketika kita ngomong ini enak banget, kalian gak akan tahu enaknya gimana, jadi kalian cobain Jangan aja. cobain aja. Oh benar, Iya. setuju. Jadi kalian jangan bilang, iya paham sih kak, enak Ini banget. tuh ada di Kalian Jalan cobain. Kartika Pinang, guys. Ya pokoknya deket BM 400 menurutku yang aku rekomen adalah ketoprak dan sate ayamnya. Nggak ada ayam. Spodeng gua. Enak Mana sepedung belum? banget. Udah habis, enak banget. Pokoknya mengelilingi SDBM nih guys. Iya. Di sumpah. pinggiran-pinggiran SDBM. Banyak banget. Kenapa banyak banget Bim yang jualan? Karena sekolah. Kita tadi ngelilingin sekolah banyak juga sih, tapi Ibu-ibu sekolah itu kan jajan aja kerjaannya. Bukan, maksudnya emang pertama sekolah, tapi kedua apa karena deket jalan raya ya? Iya. dan ini kan Soalnya- SD kan banyak dianterin emaknya. Dan Ya. Pondok Indah itu dari gua kecil di pinggiran jalan itu jualan-jualan. Oh gitu. Kan ini kan cabangnya banyak ya jalanannya. Jadi setiap kayak ini tuh, kita lihat nggak lu yang di portal sedikit Iya, ada orang iya, dagang. Kalau dulu tuh jajanannya apa ya? Soalnya tadi gue lihat Pucuk. bapak-bapak naik mobil sendirian, Makan ya? niat banget beli sotomi. Mana yang sebelah ya? Enggak, yang di situ tadi parkir bener di situ. depan sekolah. Gue ngeliat Bim, ini bapak-bapak udah tua Bim. Dia Kayak- beneran sendirian, niat banget gue pengen Berarti- sotomi yang di BM 400, ngerti? Iya iya iya. Berarti Kesannya dia tuh jadi dia gitu. kesannya dia kayak dari rumah kesini khusus buat soto mie Bogor makan. Bukan yang kayak dia nungguin siapa di sini terus makan gitu, nggak gitu guys. Intinya enak banget, kalian wajib coba yang aku bilang tadi. Spodengnya juga enak. Oh iya. Ketoprak 25 harganya, sate 25, mie ayam 15 ya? Bukan. 18. 16. mie ayam 18, Spodeng 10.000. Gorengan tadi kita beli 15. 20. Sekoteng? potong berapa? Udah bayar udah kan? Udah bayar. Berapa ya? Berapa, Pak? 15 ya? Berapa, Pak? Iya dia dari gitu. Udah kayak emaknya mereka gua berapa, Pak? Rujak 15-an. Rujak 15-an, ini yang Saya feeling gua 18-an, 15-an deh, Bim. ini 10 dah. 10 sih kayaknya. Itu ramein guys, jajannya enak-enak serius. Ayo guys, Gak usah gerak gua. kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe. Nah ini bentuk support dari kalian untuk kita. Sarangi. See you on next video. Bye-bye. Bye.